Wanita itu tanpa sengaja memecahkan cangkir yang diberikan pacarnya dari mantan pacarnya. Tidak disangka, pacarnya yang telah bersama 2 tahun, tanpa ragu memberinya tamparan. Tamparan itu seperti petir di siang bolong, membuatnya terbangun seketika. Dia akhirnya mengerti bahwa bagi pacarnya, dirinya hanyalah sosok yang bisa ada atau tidak, sedangkan mantan pacarnya selalu menduduki posisi paling penting di hatinya. Hubungan ini sudah dipastikan tidak akan memberinya kebahagiaan. Maka, dia memutuskan untuk pergi. Setibanya di rumah, temannya melihat luka di wajahnya, langsung marah besar, menyalahkan pacarnya yang tidak layak jadi manusia. Saat mendengar wanita itu ingin putus, temannya hampir ingin merayakannya langsung. Wanita itu memberikan cincin pertunangan pada temannya, memintanya untuk mengembalikannya pada pria itu. Temannya membawa cincin itu dan menemui CEO. Saat itu, CEO sedang berada di bar, merenung. Tak disangka, temannya langsung melemparkan botol alkohol ke arahnya, dan menyalahkannya karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. CEO itu bersikeras membela diri, mengatakan bahwa wanita itu harus diberi waktu untuk tenang. Dia selalu merasa, wanita itu tidak akan pernah meninggalkannya. Di sisi lain, wanita itu penuh harapan menunggu CEO meminta maaf. Namun dia menyadari bahwa pria itu bahkan tidak meneleponnya. Saat itulah dia benar-benar paham, bahwa dirinya tak berarti apa-apa bagi pria itu. Saat hendak memblokir CEO, dia menerima telepon dari ibunya. Ibunya dengan gembira memberitahunya, bahwa kakeknya sangat senang mengetahui dia akan menikah, dan ingin menulis undangan untuk para tamu. Wanita itu tidak ingin mengecewakan sang kakek, memutuskan untuk memberi CEO satu kesempatan lagi. Pada malam hari, saat bar yang dikelola wanita itu akan tutup, CEO datang dengan wajah penuh kesombongan. Dia langsung melemparkan cincin itu ke depan wanita, dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ini hanya tamparan. Apa pernikahan harus dibatalkan?" Wanita itu mendengar kata-kata itu dan sepenuhnya kecewa. Tindakannya yang kekerasan ternyata begitu dianggap remeh oleh pria itu. Dia bahkan mulai membalikkan keadaan dan menyalahkan wanita itu karena terlalu keras kepala. Setelah keluar, dia langsung membuang cincin itu ke dalam tempat sampah. Di dalam ruangan, wanita itu menangis terisak. Dia akhirnya menyadari bahwa semua perasaannya telah terbuang sia-sia dalam hubungan yang tidak berharga ini. Saat itu, seorang pria mendekat dan berkata, "Ini adalah pertemuan ketiga kita. Kenapa setiap kali kita bertemu, kamu selalu menangis?" Wanita itu terkejut. Ternyata mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Malam saat CEO memukulnya. Dia ingat, pada malam itu dia sedang berjalan di jalan, merasa sedih. Tiba-tiba dia tertabrak mobil. Pria itu yang menyelamatkannya. Namun, karena hatinya yang hancur, dia tidak sempat berterima kasih padanya. Sekarang, saat bertemu lagi, dia memutuskan untuk mengucapkan terima kasih dengan baik. Saat pria itu memperkenalkan diri, namanya terdengar familiar. Dia ingat 2 tahun lalu, orang tuanya sempat mengaturkan kencan buta untuknya. Kencan buta itu dengan seorang profesor muda dari Universitas Oxford, seorang jenius di dunia akademis. Namun, dia menolaknya karena sudah memiliki pacar. Wanita itu tiba-tiba merasa paham jika CEO tidak menghargainya, dan kakeknya terus mendesaknya untuk menikah. Kenapa tidak menikah dengan orang lain saja? Lalu, dia memberanikan diri bertanya pada pria itu, "Apakah kamu mau menikah denganku secara kilat?"